Semangat pendeta. Wih, gua seneng. Iya. Ya, Silakan pendeta. bujur bang. Teman-teman Krina, kekelengan Tuhan, kekelengan kami, Siturusi Percakapan Tandai. Kita akan semakin mencoba untuk semakin mendalami tentang fokus pelayanan kita tahun ini begitu ya. Lalu kita mencoba melihat dasar relasi itu bagaimana. Setidaknya ada 3 yang bagi kami penting kita perhatikan dalam konteks ini yang menjadi dasar untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan. Kita akan coba pahami bersama satu persatu tentang kasih. Jadi dalam hal ini tentu kalau kita belajar dari Yohanes 13, maka ini merupakan satu keharusan. Dan di sini yang menjadi kata penghubungnya adalah kata me, bukan di. Ya, jadi dalam konsep menjalin relasi ras Tuhane adalah mengasihi, bukan dikasihi. Karena hasil dari mengasihi tentu harapan kita salah satu bisa juga dikasihi. Tapi yang paling utama adalah berangkat dari adanya kerinduan kita secara pribadi. Kata mengasihi itu berangkat dari keputusan kita secara pribadi. Jadi kasih dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan sebagai buah relasi dengan Tuhan karena kita sudah lebih dahulu merasakan kasih Tuhan. Jadi kalau kasih sebagai dasar tentu laban cilang kita leben kita ikelengi Tuhan bagaikan nasada Yohanes 4 ayat 10 siwa terus kares terusna. Bahkan dia katakan adina keleng atendu man di bata tapi la tendu keleng man sininan lu sidahandu kam kanina perbual entah pe pergua penipu. So ugani du bancing kelengi di bata silai dahandu. Adi sementara teman dupe sidahandu la tendu keleng. Jadi berangkat dari sana sehingga kita mengasihi sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita. Jadi kita mengasihi bukan untuk dikasihi, tetap adalah karena itu sebagai respon kita atas kasih Tuhan. Bahkan nanti akan kami sampaikan juga bahwa salib Tuhan itu juga adalah sebagai simbol bahwa benar-benar jalinan kita dengan Tuhan itu harus terwujud dalam kehidupan kita. Karilika kena senda. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan iman. Iman itu adalah menjadi dasar dari segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan segala sesuatu berarti krinana. Kai saja pe. Ya, tentu dalam konteks hubungan taras Tuhan. Dalam konteks uga kita ngelu sebagai skala sirkini teken. Konsep keimaman sebagai orang-orang percaya sangat penting dalam relasi Tuhan. Karena relasi dengan Tuhan adalah buah dari iman kita. Juga kita banci menjalin relasi dengan baik dengan Tuhan kalau tidak kita imani dia dalam kehidupan kita. Tentu sienda jadi sada pergagah KP ibas kita dalam nisa. Semaka berarti dircakap karena relasi ras Tuhan itu bercakap juga tentang kehidupan beriman. Tentu saja perlu kita mentengat makin pengakuan kini tekan setiap minggu rusul silakokan. Adilit hubungan relasi dengan pengakuan dengan iman berarti setiap minggu itu kita nyatakan aku tek man di bata Bapa, aku tek man Yesus Kristus, aku tek man kesah siba dia. Tapi sentabi ya ulah kari pengakuan kini tekan bagi manuk sabugan, perlu bagi manuk sabugan. Kutek nama begini nah begini pengakuan kini tekan bagi aku tek man di bata Bapa, aku tek man kesah siba dia, aku tek man Yesus Kristus, aku tek man kesah siba dia. Hanya terjang pengakun. Ya adi manuk sabugan dan dua begini adi ngoka pedemkan ka manuk beruna kiam kangia bagi tentu kita olah bagi hanya pengakuan kita kan hanya sebatas sampai kepada yang kita dapatkan atau yang kita inginkan tercapai kejasilane kaidah ya tentu perlukah kita mediate dalam rangka senda pengakuan kini tekan adina sinan dibas urutan tata ibadah kan itu setelah khotbah setelah firman bagai kali pengakuan kini tekan. Artinya nggo si begikan, siang kai, si alaukan kata di bata, maka si akukan. Nggo si gejapkan kalangat Tuhan, maka si dalankan. Tentu enda penting ibas kegelunta. Nah, dasar yang dalam konsep kehidupan beriman tadi tentu harapan kita adalah bagian yang ketiga adalah uga kita menjalin ketaatan dengan Tuhan. Tentu enda sebagai salah satu dasar Alkitabiah si perlu kape si perhatikan. Kejadian 1 ayat 26 sebenarnya situ sudah berisikan tentang
Bagaimana dari awal juga sebenarnya Tuhan sudah menjalin relasi dengan kita dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia yang menurut rupa, gambar dan rupa Allah. Artinya tentu pengaruh siapa yang gulit ibas kita bikin buah dari kebersamaan kita dengan Tuhan. Dan kita lupa, olah kasih lupakan, kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Bertujuan agar hubungan manusia sesama ciptaan Tuhan juga terjaga dengan baik. Ya, dan berlaku sampai seterusnya. Dan begenda, kami dulu sangat keberan lama meras pendetaan tak indah. Kami rasa melayani mungkin. Ia full time na memang ia ibas dosen, tapi ia ikut kah sebab dosen-dosen STT Jakarta harus punya home base. Maka ngor sada merenda arih modramen ras runggun keberan lama maka ras STT Jakarta, maka home base pendeta Indah Henda GBKP berlama. Artinya harus lid jaya bergereja bagi. Maka bas percakapan kami bagi sharing sebagai rupana, salah sada berkena pencerahan begenda. Kita terlalu sering dengan menyatakan dulu begenda Nina, dari semua ciptaan Tuhan yang paling luar biasa adalah manusia Nina. Maka dungna kai dampakna genduari Nina. Memang ya medendu ahli pastoral dari sisi kaidahna. Maka dungna genduari ciptaan si debane labu siakap meherga nina. Sebab kita yang siakap si meherga. Padahal semua berharga. Kalau kita hubungkan dengan Kejadian 1:31 nina. Jelas katakan di bata langsung katakan saya. Maka dia melihat bahwa semua itu sungguh amat baik. Tafmeon. Semua. Labu katakan maka dari semua ciptaan itu manusia yang paling baik. Maka kita rusul begini memang skrina ciptaan Tuhan ini manusia ngasih sempurna ninta. Sempurna bagi kita, dalam kita. Yang lain itu ya seperti itulah dia sempurnanya. Sama seperti kan kita sekarang memahami. Di Marina Melis katakan kalau cacat ninta gunari melo bagi. Adi katakan berkebutuhan khusus. Enggak ada yang cacat ciptaan Tuhan. Tapi ada yang punya kebutuhan khusus. Adi dalam rangka sendakah kita rukur. Kokap krina kita tidak ada kebutuhan khusus kita. Aku mungkin pemana contoh, aku latahan basingan bergeh. Berarti aku punya kebutuhan khusus itu. Ada begikai bedana kita ras kala kehandai. Ras teman tandai pemana. Ya, jadi ini mau mengingatkan kita bahwa dalam konsep penciptaan semua itu sebenarnya sempurna, rikutkan singgo ciptakan Tuhan. Apakah ada ciptaan Tuhan yang enggak sempurna? Kan enggak ada ya begitu. Kejadian 18 ayat 19 dikutip, ya kami kutip. Sebab aku telah memilih dia Abraham supaya yang memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, juga supaya Tuhan memberi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya, mengikuti jalan Tuhan. Itu kan buah atau wujud nyata dalam rangka relasi dengan Tuhan begitu ya. Jem tridah kepatuhan tapi nandangi Tuhan. Nah, sangat disayangkan ketika kerusakan relasi dengan Tuhan yang awalnya baik tadi, namun menjadi rusak akibat dosa. Ya. Tetapi karena semuanya memang bermuara dari Tuhan sendiri, artinya kerinduan untuk supaya kita tetap menjadi baik. Maka karya pemulihan relasi manusia dengan Tuhan akan dilakukannya melalui karya keselamatan Allah atas manusia. Sehingga yang dikatakan kami dai. Relasi itu diperbaharui di kayu salibnya Yesus yang sudah menebus dosa-dosa manusia. Oh Hawa, kami Hawa roh kandu di bata, upekendai. Oh Adam, ini namanya bagi. Ugaya, cubuni ingin tahmis cidah kena bana. Cubuni ya. Zakam dai Adam, ini nasiban bahasana. Kai nina, kencang gotah bahwa ya manjang-anjang. Maka gua nina Adam man bandu. Kan nina Adam man bandu sumsida. Diburu enge ni namanya bagi. Diburu si bereken man bangku enge ni namanya bagi. Adam ngede sungkun di bata, salah kena Hawa. Ya, kan itu cikal bakal akhirnya jatuh ke dalam dosa. Hubungan menjadi rusak. Relasi yang awalnya tadi Tuhan sudah konsepkan, tapi dunia jadi ceda. Sehingga yang merusak itu salah satu adalah DOSA. Dosa. Bukan Hawa, bukan Adam ya, tapi dosa. Dan itu dipulihkan melalui kayu salibnya Yesus. Kenapa? Karena
itu sebagai satu peringatan bagi kita bahwa semua dosa sudah dihapuskan. Begitu. Artinya justru Gendoari semakin sigejapkan bahwa kita harus menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan Tuhan. Ada 4 tawaran kami bentuk-bentuk relasi dengan Tuhan. Silahkan, kita mungkin punya konsep juga ini. Ya, pendeta anta sum kami BP Runggun, ras Runggun gereja ada cara pencanangan sum sindali kampi gepi gesakan pandita anta. Salah satu adalah dari cara berdoa kita. Doa kita jadikan serta kita lakukan sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Cacakap ras Tuhan. Bagi setidaknya ekalah gia bagi basar toto lah gia. Ya, enggotridah. Lalu membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi media kita untuk semakin mengenal kehendak Tuhan. Karena apapun ceritanya, KIP ini nadan dume tetap nge bas pustaka sibadi nge tersurat kata-kata dibate bagi. Dari sini terus kita baca ya. Semua kalau bisa, setelah itu balik lagi. Baca lagi, balik lagi. Lapalah persol kendukal melala hal-hal silabo siangkam pemana labo dali. Bagi sebab kami pe sekolah teologi pe lakabu karang kami kelkulin dari Kejadian sampai Wahyu. Relajar kanga kami kerlebe. Lit bahan bagian apa mana? Pagi khotbah PJJ. Dendu baca kami kangker lebe. Cara sederhana dendu siajari surman banta. Paling tidak baca teks sebelumnya, baca teks sesudahnya. Adi bahasa karo tersampat kalau kita jesi tuhuna. Di depan milik catatan-catatan penting banda jemikin. Sebelum kitab Kejadian, kitab enda begenda nina bagi. Teku ngatakan tukurlah Alkitab du bahasa karo bagi. Labu titipan mudrah menea bagi. Jadi perlu bagi ya. Ada silakan bagi. PKK sebagai serayan Tuhan, sebagai pengurus PJJ, pengurus kategorial, perlu itu. Puji Tuhan adilit berkat Tuhan manbandu, tukurlah Alkitab hidup berkelimpahan ini ada yang pemana. Atau pendukung-pendukung, banci orati pendeta. Kai kira-kira si perlu dalam rangka saya. Itu kan cara kita untuk semakin memahami. Genduari situna memang tersampat kalau kita alulitna media-media di HP kan. Pamannya bisa kita tanya Mbah Google, dia benda begitu. Tapi jangan apa namanya ya, jangan langsung ditelan bulat-bulat. Pelajarilah. Pepayoka. Aku lihat ada buku dan dosum sindai. Suruh dosen kami tukur buku anda bikin. Tukurlah belum dikatakan gelar lajar kami begilah. Bas adinan dari segi harga 10.000 ngenca harga buku anda. Adi hitung-hitung ras biaya cetakna setunala wajar. 100.000 peningan harga buku anda wajar begilah. Tapi kai dan dubah salah sada isina. Yesusnya merendar jabu ngenina, lihat anak-anak nina. Daharana Maria Magdalena nina eden du sibu bagedem kan du karisi baca. Begitu. Jadi teku mengatakan membaca merenungkan firman Tuhan juga dalam rangka ini. Jakam pagi mentok banci orati pertua dia kenta atau pandita anta entah hisipe ya yang memahami. Yang ketiga, sungguh-sungguh serta setia melakukan ibadah dan persekutuan pribadi secara pribadi nandangi Tuhan. Kita lebih sebagai serayaan, sebagai pengurus PJJ, pengurus kategorial pemana. Kita dekahan kang laku gereja pemana. Dendula kapas me bege. Dekan ka kita la pulung. Dekan ka kita la PA pemana. Perlu diperhatikan. Yang keempat, hidup dalam ketaatan kepada perintah Tuhan dalam semua keadaan kita, apakah senang, susah, sehat, sakit, riah ukur, cedaate, rasidebana ya. Nah, ada setidaknya juga 4 hambatan memang dalam melakukan relasi dengan Tuhan. Ini yang kami boleh lihat. Mungkin kamu juga bisa melihat hal-hal yang lain. Yang pertama adalah dosa dan ketidaktaatan. Dari awalnya gue sih katakan. Karena memang jangan lupa upah dosa adalah maut. Artinya kai dosanya tetap ngebabain kita rusur kempak kematian. Labolit dosa mbabai kita kubas kegluhun situ lalit Adilit bagaimana kada Yesus kakak du mati bas kayu persilang nebusi dosa-dosa anta. Tapi kalau kita berbuat dosa, akhirnya kita sadar oleh karena relasi kita dengan Tuhan, kita memperbaharui diri. Nah, puji Tuhan, kita tetap banci ras Tuhan di bas kegluhunta. Jadi dosa dan ketidaktaatan. Hambatan yang kedua adalah kesibukan dan prioritas yang keliru. Padahal dunia sekuler berkata begini, justru Nina, orang yang paling sibuk, yang paling tahu mengatur waktu Nina.
Begini nak aku dah bas dunia sekulerenda. Kala si mbue keldahin na eng si beluh ngaturkan waktu na nina. Adina dah kan ninta aku lu terdaya melala keldahin ku nina ya. Berarti melani nyambung begitu. Harusnya semakin banyak dahinnya semakin mampu dia memanage waktunya untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Nah itu satu kebutuhan. Langas siakap kita lengkap rekai pe adila lebih kita menjalin hubungan ras Tuhan. Ibas kegluhenta. Ya. Lalu yang ketiga adalah kehidupan rohani yang hanya formalitas. Bicarakin lagu ndai englap. Bagi-bagi yang lalap bagi. Nguka ku gereja, nguka pengurus, nguka pembinaan, nguka ceramah, nguka sidaban. Ya, bagi-bagi yang lalap lalu berubahna. Oke. Nah, ini juga jadi satu pergumulan. Yang keempat adalah kurangnya disiplin rohani. Nah, ini jadi perlu juga ya si praktekan bas keglunta, lo palah si praktekan kala, kita saja lebih. Adini kursurman perpulungan ta, kalau dalam rangka hubungan yang tidak baik dengan Tuhan atau dosa, dua si metah sakul tuhu-tuhu payo raslang. Sada si pertama kelebih adalah Tuhan. Yang kedua ise kita. Kala banci bolindu. Kami merender sabangnya dalit dosen kami pastoral Pak Burju Purba almarhum. Rehnina begenda bas konsep ia pastoral itu berangkat dari kata person, orang, personal. Kata personal itu kalau dalam bahasa kayak gelarna pastoral nina itu artinya topeng. Jadi rehnina almarhum Enda Marenda semua orang sebenarnya pakai topeng nina. Cuman persoalannya setebal atau setipis apa topeng kita Dina. Dia baban tebal na topeng nanggo bagi Petruk. Lana si tandai. Yang diharapkan memang kita pakai topeng, tapi kalau bisa topeng itu tipis setipis-tipisnya sehingga nampak tidak seperti pakai topeng. Artinya bahwa renina Bapak dan Nai dalam hubungannya dengan pastoral bagi ya. Lit ngekrina kita nda salah, talit nge si buni-buni kena sila mahuli bas kita ni na. Maka Tuhan si mata saya maka kita ni na. Dia balik tipis kakal ke asal tipis-tipisnya semaka labo ida pakai topeng. Bagi-bagi kita lah bagi kita. Lali kang kalak bagi Petruk. Bancing kita dipakai topeng tapi pakai bedak kayak bancing lo tandai nari ise mikit. Bagi ya. Jadi teku ngatakan perlu si praktekan disiplin rohani. Tuhan sendiri tadi ya yang sejak dari awal membangun relasi dengan kita sebagai ciptaannya, tentu kita Tuhan pasti menolong. God's answer. Ya, on time. Adi nina tigan merenda on time. Oke, olah kam biar se, olah kam sanksi. Ya, tepat pada waktunya dia akan tolong kita. Nandangi tamat merenda tetenari, aku ngori hari ras nade ras bapa. BGP ras Pak jadi aman peranginangin dia sebagai rektor kami merenda jemik. Aku mido cuti te kue Pak niku. Kan aku begini nak ya. Sanggo kotakan sange deman bapa nusun ngakue Pak niku dungi me skripsi kue niku. Perlu kasene menak nina uwe Pak niku lah kali sen panina. Mau di bagian payah di bagian takuban gelah kuban surat mindo izin cuti man sekolah. Gelah 6 bulannya dakar lebih kudarami lebih untuk kebutuhan siening. Ya dibagikan kan dusun jilena bagian aku yang lo dalih nih. So memang tahun 24 rahnina bapa marenda banci kam sekolah pendeta, tapi bagian dan aku terus terang saja nina. Aku dulu bas kebon ngodahin ku nina. Kata hari pagi kedun perlu keluang kuliah ndu, adilatar berikan aku dengar. Kamnya pagi ningkih ku tekade-kade taya nina. Melo kamela elang Pak lo kumela niku, maka ngit aku bagela sekolah. Maka kan turi-turin nandangi masuk mau masa pergantian semester. Langa memang kuban suratku panggil Pak Jadiaman aku ku kantorna. Mari lebih naku nina kai Pak niku. Tandai ndung sianu nina gelarina lah sada serayan Tuhan lah Jakarta nari memang. Iya aku lah buku tandai Pak wakin niku. Ngula tandai ndung bandu surat nduman bahanan nina. Memang ada ndu di Medan ada PKRI mulai kang si gerakan kamu lihat di memang negeri jalan begitu bang. Dendu majalah Maranatha nina majalah GBKP. Belakang dulu rusuresi mereka penampat ku glora kasih begitu. Kuida jandai, kudan 3 bulan dia rajin kel mere. Orang hatilah teku kirim memang surat kulang lah buku tandai ya bagilah.
Gua maka pangka kam nulis selalu tendendu ya apa sajangnya Pak berapa supaya sudi bata banci dung kuliahku niku lo bagian aku ya gua Pak niku dungilah skripsi nudai gua maka bagian hidup Pak niku gua telepon aku nina kerjakan du skripsi du gua kirim na lapalah kota akan man bandu sekai buena tapi gua kirim na man bangku tapi harus kita ketat ya gua ketat na Pak niku bandu suratna katawari kam perlu ban jumlahna teken bapak dulu lebih ni na. Maka ku teken ku kirim bandu ni. Banci pak ni kula memberiah kelukur. Maka dungna terdungi skripsi ndai. Puji Tuhan biaska araheka ongkosku berkat kuduri melayani pertama masa sindai. Tiku ngatakan bahwa Tuhan tahu kok kapan waktunya, uga carana. Ya, dan dia mengerti apa yang bisa dia lakukan bagi kita. Dia pasti menopang. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Begini pengkhotbah 3:11 begini. Nah, dampak relasi yang benar dengan Tuhan itu akan berpengaruh dalam kehidupan pribadi kita, keluarga dan masyarakat kita. Ya, yang pertama adalah pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani. Kemudian ada damai sejahtera dan pengharapan hidup semakin baik. Yang ketiga adalah ada perubahan karakter dan sikap hidup. Yang keempat terjalin relasi yang sehat dengan sesama. Ayo, saya mau ajak kita dulu. Ayo, pasang klipnya dulu nak. Ini gom biasa stunasi begise, tapi atiku ngajuk kita, belajar kita rahasia. Mengapa Tuhan memanggil sampai 4 kali seorang anak yang belum? Malam itu sunyi di Silo. Pelita Allah masih menyala redup dan anak itu berbaring untuk tidur. Tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan. Samuel. Samuel segera berlari kepada Eli dan berkata, "Ini aku." Terkotong itu. Tetapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Sekali lagi suara itu terdengar, "Samuel." Samuel berlari lagi kepada Eli. Namun Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu." Untuk ketiga kalinya Samuel bangun bingung, tetapi tetap taat dan kembali berlari ke tempat yang salah. Samuel belum mengenali suara Tuhan, namun Tuhan terus memanggilnya, bukan untuk mempermalukannya, melainkan untuk mengajarnya. Akhirnya Eli mengerti, ia berkata, "Kembalilah tidur. Jika dia memanggilmu lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar.'" Pada panggilan yang keempat, Samuel tidak lagi berlari. Ia diam, mendengarkan dan menjawab. Tuhan terus memanggil sampai kita belajar mengenali suaranya. Jika kamu percaya Tuhan masih memanggilmu hari ini, ketik amin dan nyatakan, "Berbicaralah Tuhan." Jadi tokoh sehebat Samuel ada proses wajar nge pas nge di Samuel pesah 4 kali maka angka name bagi 3 kali ya ilebuhna sungkuna kang Eli kain pak elah kamlit kelebuh pe kain pak iya tunuklah 3 kali kan go angka sa Eli mikir di bagi di ngerana dengan kakari sorandai aloy ya nina. Jadi kita pun mungkin seperti itu dalam konsep kehidupan kita. Ya, kita semakin mencoba untuk menggumulkan keterpanggilan do jadi skala pertua dia akan jadi pengurus PJJ, pengurus kategorial entah gua dia merenda sejarahna. Ya, kami merenda terpilih jadi pertua dia akan pendeta balaneli sepenari singgit nge nindu kakarin pemana. Atau jadi pengurus PJJ kam ya balane bancilang nange. Jadi pengurus kategorial pemana PBG kang, tapi olah petahakan do. Jangan begitu. Semua kan itu proses, biar itu anggap seperti panggilan yang pertama, kedua, ketiga kepada Samuel. Dalam proses panggilan yang keempat itu dia semakin memahami. Dan luar biasa kan? Dia dipakaikan Tuhan. Lalu luar biasa ibas kegeluhna. Kita sebagai relasi kita dengan Tuhan itu biar menjadi proses pembelajaran bagi kita untuk menjadi lebih baik. Nah ibas yenda, nah kita mulai belajar dari segi prakteknya supaya nanti bisa alat ukur yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita.
upaya semua pelayan gereja GBKP Gading Serpong, tentu J termasuk pengurus PJJ kategori Krina, ya, dalam rangka membangun dan memelihara relasi dengan Tuhan. Yang pertama, dalam kehidupan gereja maka majelis adalah sebagai pelayan khusus gereja dan didukung dengan kepengurusan ataupun kepanitiaan lainnya. Itu adalah pelayan. Krina kita adalah pelayan yang merupakan hamba Kristus. Perlu sih ingat deh, biarlah kita ngenen Kristus, malang kita manbana. Yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya merupakan milik Kristus. Kam geluh denga banci denga beraktivitas arkiteken berikan Tuhan denga kegeluhan man bandue. Dia masih kasih kesempatan. Aku pertama kali merenda penguburan iduri, bulang dai bulang Clara gelarna, Libo Jaya dai. Kalau ginting enda tahun 2000. Segundari lo nggak pernah telepon karah Libo Jaya narenda pendeta kai. Ingat udah nggak ngebolang Clara dai. Gua mulihia nih nalali deh. Oke, arti ku ngatakan tadi nggak setate. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lana bo mulih-mulih, lana ko banci kai pe silakukan. Berarti selama masih ada kehidupan, ayo lakukan. Terbalang ngageluh teh ulah kam lupa. Nina Mazmur 10 antara 70 sampai 80. Nina Mazmur ya. Mari diperhatikan. Ya. Yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya merupakan milik Kristus sebab Yesus Kristus telah mati baginya dan menyelamatkan hidupnya. Day by day, hari demi hari kita bisa itu karena dia menyelamatkan kita. Pelayan juga hendaknya berkomitmen menjalin relasi kepada satu Tuhan saja, ya, yaitu Kristus, dan memiliki ketaatan penuh serta kerendahan hati. Adi di bata si deban, timendulah bagi katang kundai, labrenduman anak ande kupange nina bagi. Tah gua ge sejarah naik kam ku Jakarta nda ban jika bagi mega dina kutanari tang bagi dina Pak Epe Ginting rusur kata kena. Ya marenda bagi kakin enda nakku jaga-jaga entah gua kari ni naka bagi. Pulgan laku entah ada enggak ya di ganding nari lah bu. Pegakan dia pulu nazah me bagi. Ya. Seorang pelayan Tuhan juga hendaknya tetap menyadari bahwa dia adalah seorang pelayan yang bukan hanya menyandang gelar sebagai seorang pelayan saja, tetapi sebagai seorang yang memahami arti dan hakikat pelayan itu sendiri. Jadi kita pun belajar. Kayak kinertina jadi pertua diaken, jadi pandita, jadi pengurus PJJ, jadi pengurus kategorial. Ya, kita juga belajar. Yang berikutnya, penting juga dipahami bahwa seorang pelayan Kristus haruslah benar-benar memiliki kehidupan spiritualitas yang baik. Pentingnya begini. Sehingga pelayanan juga akan hidup penuh dengan kesabaran, pelayanan juga kemurahan, kesetiaan. Melayani dalam cinta kepada Tuhan dan tidak mudah menyerah kepada tantangan. Karena kai pedahi kendu pasti tantangan ya bagi. Ya, nggak jelas ya. Di Marenda sangat kita belajar P4. Meli katakan ATHG. Ini kan bang, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Pasti ada. KIP sidahikan kita mugekit. Memiliki kehidupan rohani yang baik dan terus bertumbuh adalah bagian penting bagi seorang hamba Tuhan sehingga kita menjadi panutan. Ya, perpulung neli siman umbanena ya di tengah-tengah kegeluhan ta. Nah, kehidupan spiritualitas yang mengakar kepada keteladanan Yesus merupakan ketaatan yang total kepada Allah dan kepedulian yang eksistensial kepada manusia. Itu hal yang mendasar bagi kita. Diperlukan pembinaan. Nah, ini salah satu. Hal simuhuli. Ke depan mungkin bancika pagi ya turkan duka. Melala kami pandita-panditan bas kelas istenda bas GBKP ya yang berkompeten dalam rangka itu. Khusus bagi pemana nandangi pengurus PJJ saja, pengurus kategorial saja, termasuk pendetaan. Ya, semua itu bisa mampu melakukannya. Diharapkan juga agar setiap anggota jemaat sendiri pun hendaknya memiliki kerinduan berelasi. Kai peningan dulu kita pila boleh surah-suran telu tuh. Aku SMP merenda ku ingat ibu kuandai ibu Pardosi, guru geografi. Ia dan SMP 2 Pancur Batuah merenda dan antara sekolah ku pasar di kang di sekitar hampir kang di 100 meter dit begila. Tapi dia ngajar bas kelas guang nala tanggung kejam. Asal ngetuk tep lebih maka sek nyina begi. Duna ku ingat begi pe kejam na ibu anda di laki na te kami berubah lo banci berubah.
Jadi kesadaran entah, ya, ada peningkatan secara kualitas dan kuantitas, harus. Seorang pelayan yang bertanggung jawab dalam pembimbingan kepada keselamatan haruslah terlebih dahulu menyerahkan hidupnya dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Kita lebih. Kekudusan hidup dapat membawa kepada kebenaran firman. Berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menuntun setiap jiwa yang haus menuju air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kami lebih sebagai panditandu krina sehngku je yakin kel kami pengukuri kami reh kami ku sadar runggune pemana kundul kam je perpulungan. Tentu itu konsep yang harus dalam perpulungan kami nda reh krina gundari ku gereja pun kundul ya je laku megikan kata dibatasi sahkan kami muas melehe ia ngalukan kebenaran kata dibata. Tentu harus dipersiapkan ya dengan baik pelayanan. Tapi begitu penting juga dipahami bahwa gereja itu sendiri tidak diselamatkan oleh pelayanan, tapi diselamatkan untuk pelayanan. Supaya kita masih bisa melakukan pelayanan kita. Ayo, Ibu Ketua Runggun, coba kesini kam dulu sebentar, bantu aku. Ya, bawa HP ndu atau Alkitab ndu. Ini kita mulai sedikit ada evaluasi ini. Kalau ada Alkitab ndu silakan. Buka dulu Matius 28. Matius 28 perjanjian lama kan? Oh baru. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Lauslah ku kerina bangsa manusia, bahanlah ia jadi ajar-ajarku. Pridiken ia ibas gelar bapa, gelar anak, ras gelar kesah sibadia. Janah ajari ia ngikutken kerina siinggo ku pedahken man bandu. Janah ingatlah, Aku tetap kap raskam seh ku kedungen zaman. 1 minute. Dari itu tadi, apa yang mau kamu sampaikan nih kepada semua seraya, kepada pengurus DPD, pengurus kategorial dalam konteks menjalin relasi dengan Tuhan, hubungkan dengan amanat yang diberikan kepada Tuhan yang kamu bacakan. Ya, marilah teman senina, Aron Tuhan dan teman sekerja semuanya di GBKP Gading Serpong, sama-sama kita untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Gading Serpong dan sekitar kita. Karena karena tanpa kita mereka tidak akan terjangkau oleh orang yang lain. Jadi jangan pernah takut, Tuhan memperlengkapi kita. Karena ayat 20 tadi sekali coba baca. Karena ia ya, karena ayat 20-nya. Karena janah ajari ia ngikutkan kerina singgo kupedahkan. Janah ingatlah, aku tetap kap raskam sekedungen zaman. Itu aja. Amin. Kasih aplaus dulu untuk ketua kita. Luar biasa. Ketua Rungguntang mengingatkan ingatlah aku tetap raskam sekedungen zaman nina Tuhan Yesus. Bahasakan aku bahasa nape. Reh nina pe aku tetap raskam sekri periodenda. Nina bagi. Periode sirah pagi diterpilih ka iya kan manikam 5 tahun enta. Itu kan komitmen ya Ibu Ketua ya. Bagi. Ketua Mamre ada ini? Atau sedang kursus? Lihat Ketua Mamre lang, sekretaris? Atau rempat lah jadi sekretaris, elit. Bendahara? Enggak ada? Oh, sektor ada, ketua Mamre sektor ada? Oh, mari kamu lebih. Kamu dah Mamre? Kok kayak masih permata gitu maksudnya? Iya. Bawa HP dulu, kitab dulu boleh sebentar. Iya. Buka Roma 16. Bapak kayak kamu? Bapak Erilin, mergandu? Oh, kali bubu, stab ya kali bubu ya. Oke, gue bukan dulu Roma 16. Ya. Pelayanan adalah panggilan gereja yang membutuhkan integritas para pelayannya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen yang ada di Roma. Coba apa katanya? Roma 16 ayat 17 dan 18. Roma ya perjanjian baru. Ya, coba baca. Coba lihat. Sorry ya.
ada. Iya, tadi itu Alkitab kita kan? Oh iya. Aku pegugup kah? Nih, coba. Roma 16 ayat 17-18 kata pertengat kupindoman bando sini nangku matengat lah nandangi kalak si rebanca pecah perpulungan dengan si rebanca kalak papak alu ngelawan pengajaran si inggo i pelajarindu ulah dahrindu kalak si bage sebab kalak si bage lah bu ordahin guna Tuhan ta Kristus tapi guna beltekna saja nge auranan mahuli dengan muji-muji itipuna kalak si bujur-bujur ukurna. Jadi metenget kita. Jadi sada persingat mandangi kita bahwa kita dibutuhkan sekali mempunyai integritas yang luar biasa. Semaka dinamikana pasti lin. Bicara dulu banci bagian ulah karekap ndu, ulah karerap kendu mehuli naring karkirnya ban kalak cendu. Kam jalin du hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, rajin kam baca, rajin kam ertoto, rajin kam beribadah. Lin kari kalak bagian iya nak hatuk pe atuk kape pandita nina begini begini atuk ya rasul nina ka lead begela ulah karekap ndo salbandu si muhuli naring ke respon kalang langa tentu ya rah nina bendara umum modramenta merenda bibi buru ginting ya sumtang-tang na terpilih ketua pemerintah si gunare merenda jadi bendara umum modraman Bukit Mergana nina begenda ingat du ya di nina anak-anak kin orang anak-anak begela olah karya kapndu jadi pengurus mamre pusat kam sikap nari ngekari-kari sikap kalak man bandu tendu nelang melala kari perbeben selo kendue nina payo pendeta nina pertuhan dai bagai kita bagai olah kari siakap jadi pengurus baik sebagai serayaan pengurus PJJ pengurus kategorial ngonge sikap naring kari respon kalak man langa tentu dan perlu kasih tengeti kam punya tanggung jawab untuk itu banyak pengajaran ya banyak cara orang untuk bisa menyesatkan kita. Belakangan ini yang muncul apa salah satu? Rah kan ina pengajaran teman tasi debanah dai. Surga ela kekal nina. Termasuk neraka ela kekal nina. Kata apa kita pagi masuk surga digutul ka kita jah masuk neraka mulihin nina. Apa kita masuk neraka di mahuli kita jah masuk surga kita lide bagi. Perlu si tengeti kami sebagai serayan Tuhan sebagai pandita pertua diakan kam pengurus PJJ, pengurus kategorial. Kita terus tah banjing kamu kundul. Oh kundul saja kamu. Bujur ya, kali bubu. Begitu ya. Integritas. Oke. Ketua Muria lagi kursus ya. Iya kursus lagi tahun baruan klasis ya. Jadi nggak ada satupun pengurus Muria. Oh mari baju ratah, mari. Mari banjing, mari baju ratah, mari. Hah? Komisinya pun ada ya. Pengurusnya aja. Komisinya gua pengen kawal nah. Ini sekretaris. Oh ya. Setidaknya ada 4 hal sebagai upaya para pelayan gereja ya. Ini nanti sebagai masukan kami man kita runggun tenda untuk membangun relasi dengan Tuhan dalam kehidupan pelayanan secara pribadi dan kehidupan warga jemaat. Yang pertama adalah disiplin rohani yang konsisten. Ibu sekretaris. Sama sekretaris gak gitu ya. Pertobatan dan pembaharuan hidup. Hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati, mengandalkan anugerah Tuhan setiap hari. Ibu sekretaris, dari si 4 denda, adikam kusungkun, apa yang ikan si paling utama kelihatan dulu bela kau kendu? Disiplin. Lebih kamu aku begini teman-teman. Menurut aku disiplin rohani yang konsisten. Kenapa itu yang tampil? Kalau kita nggak bisa disiplin, bagaimana kita disiplin juga untuk melayani orang lain gitu. Jadi bagian itu disiplin itu penting. Itu yang utama. Ini kan benar dong yang pertama ya. Ya. Begitu disiplin dulu. Baru nanti puji Tuhan bisa kamu terus melakukan pertobatan dan ternyata perubahan nih. Ada yang nggak benar, yang nggak baik. Hidup dalam ketaatan, kerendahan hati hingga akhirnya kamu tetap mengandalkan Tuhan. Anugerah Tuhan ataupun Tuhan dalam kehidupan. Wah luar biasa. Oke. Bujur pesah kari salaman ketua Murianta ya. Weh dibatasi masuk-masuk. Ini sekedar tambahan mengingatkan saja ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam rangka menjalin relasi dengan Tuhan dengan lebih baik. Kita punya 7 program unggulan ya di Runggun tahun 2006. Yaitu 1, ibadah rumah tangga. Perlu ras-ras dalam rangka menjalin relasi dengan Tuhan. Yang kedua, retreat spiritualitas. Artinya kerinang estuna asal retreat syaratkan kita nggo spiritualitas sebagai min harapan ta bagela.
Baru-baru ini begengkap mikir surat mudraman rahman kami pandita-pandita andu akan dilakukan retreat di sekian gelombang nih. Memang sangat jadi percakapan kami lah. Kita lebih terutama ijawenda bagi kira-kira mikir sebab perlu diperhatikan begitu. Tapi rekan ina pertuan ta salah sada cengkarengah asum ku kirim surat dari ku grup BPMR. Rahina gua kakap usi-usi mudraman program Prabowo me nina ka. Rani ku lo bagai nabang Prabowo ngusih-ngusih kita nih ku owe me nina ka. Artinya retreat itu tetap dalam konteks bagian kita persiapkanlah tema-tema seperti ini. Mengenal dan mengalami Tuhan pemanya. Kelompok doa kecil. Mungkin kita sudah punya tim doa. Hubungan karena jitro ndai banci kaku jeme bage. Kemudian juga pelatihan kepemimpinan. Nah ini salah satu yang sudah dilakukan sesi PWG kita pemana. Atau ke depan perlukah dalam rangka senda. Peningkatan liturgi. Lalu PA dan PJJ yang berkualitas, katekisasi yang menjawab tantangan anak. Ini kan 7 program unggulan yang semuanya ini akan menggiring kita kepada menjalin relasi dengan lebih baik kepada Tuhan ibas kegeluhenta. Ya. Nah, semaka arah 7 program unggulan nenda. Semua ini bisa dilakukan. Apakah runggun gereja, apakah pengurus kategorial, atau pengurus PJJ, contoh mulihia bagi kata kunda retreat umpamana. Adilitkin memang program ta retreat, tema-tema sebagailah siban. Lang tentu biasanya bagi kata kunda dina retreat ya umumnya tetap ngekuas kegelun spiritualitas mungkin. Tapi bicara kinendu waktu nandai retreat ninta lo karibuan ka waktu na labo dalam konteks spiritualitas. Ya, dekankah kita kari nutung-nutung ikan pemana sangkan begikan kata di bata ya bagi. Jadi memang kin retreat ya, kecuali di siban acarana kebersamaan. Dia silakan. Ya, sekalian siban le, laku tuh gua program di jemikin. Kebersamaan, krina, pandita, pertuadiaka, emerus, pengurus PJJ, pengurus kategorial. Anyer kita nih pemana. Sitikkel karim pemana pendetaan mereka renungan. Kencase karya, ayah nutung-nutung kita, rende-rende lah. Gelarnya kebersamaan pemana mekin. Silakan. Tapi dikatakan dulu kari retreat. Dekahan kang kari siem pemana, mena kari pas pemana bagi ya. Menurut kami. Jadi artinya apakah secara runggun, langsung dulu likang runggun sedeban bas kelas stenda kuda likang bana programna setahun atau 2 tahun yang lalu. Retreat raskrina perpulungan pemana. Ya, bancika di memang kini aturkan, tapi kerja sel ikat tambahan-tambahan bana, silakan bagi ya. Atau bagi kata tanda kelompok doa, mungkin kamu sudah punya tim doa ini. Tapi bisa juga umpamanya kita buat kelompok-kelompok kecil atau jitronai umpamanya ya. Termasuk pelatihan-pelatihan. Ya, enda bas klasista memang lead sekalian nanggo sikapkan seksi pembinaan ya pendeta Maslon Ginting sebagai koordinatorna. Ya 2 si tenah kene. Sada pendeta Jahrianson, sada harusnya memang pendeta Nursini, tapi kita kan dia pedundu dosen me bagai kepekan bas ingan pendahin nandai laban cia 2 kali izin dalam sebulan. Maka si Romangune pagi temannya Profesor Budiana Bruklian. Jadi si wilayah kaigelarna wilayah berlama pagi. Maka kari pendeta Mulyadi ras pendeta Nursini. Begitu. Jadi kami mengatakan bahwa program-program seperti ini perlu juga kita persiapkan untuk menjadi lebih baik. Latihan liturgi pemana. Ya, NDP salah sada wujud dalam rangka supaya jemaat semakin melihat ya uga relasi ras Tuhan dalam rangka senda. Termasuk PA, PJJ, katekisasi ya. Jadi perpulungan si kelengi Tuhan, teman-teman serayan Tuhan bagi kita krina pengurus PJJ kategorial. 2 hal si banci simpulkan kamera percakapan-percakapan ta. Kari banci ia turukan moderator kita karena diskusi ta. Si pertama, relasi dengan Tuhan itu merupakan hal yang pokok dalam kehidupan bergereja. Dan hal itu berhubungan erat dengan keberadaan para pelayan gereja. Artinya relasi jemaat dengan Tuhan itu tidak terlepas dari bagaimana kita sebagai para pelayan. Sentabia, pelayan Ningkuje tentu termasuk pertuadiakan, pandita, pengurus PJJ, pengurus kategorial, krina. Ya. Nah, di GBKP, keberadaan para pelayan gereja masih mendominasi pelaksanaan pelayanan. Oleh karena itu, enda memanglah terpungkiri kita.
Runggun-runggun pelik Kang, masih pendeta sentris, KIP pendeta Krina pemana. Elah terpungkiri kita. Pertua diaken pe, bagi kira-kira ya, pengurus PJJ, pengurus kategorial. Perpulungan te nenang kita, ja pengurus PJJ. Ja pengurus kategorial, ja ketua runggune, oke. Gua makalah hidah ketua runggun, pemana. Tentu kujenge, padahal tentu bicara lihat kegiatan-kegiatan runggun, jangan lupa kita itu kan tim. BP Runggun itu tim. BP Runggun itu bukan ketua Runggun. Tapi BP Runggun itu ketua, sekretaris, bendahara, bagi kira-kira. Tim. Tapi memang bicara bagi peningan memang olah kami karena pemana dan bicara 10 program sekaliah kang encah hadir ketua Runggun dan pemana. Bas sekali setengah kang encah bagi. Lang di ketua Runggun teh yakin aku lo bagi. Ketua Runggun sebelumnya pe bagi kang bagi. Jadi siapkan kita biar itu dilakukan sebagai buah relasi dengan Tuhan. Para pelayan GBKP harus memiliki relasi yang intens, yang terus-menerus, bahkan intim dengan Tuhan, tidak hanya sekedar saja. Ya, jangan lupa lagu sekuler petahna ngatakan mulanya biasa saja, ini bagaimana? Akhirnya menjadi luar biasa. Iya petah mengatakan mulanya biasa, tapi akhirnya ya luar biasa. Dibanci kita PBG, tambah hari tambah luar biasa, tambah minggu tambah luar biasa. Terakhir yang kedua, ajakan untuk membangun relasi yang intim dan berkelanjutan di GBKP Gading Serpong setelah selesai pekan kebaktian penatayan 2026. Sudah selesai kita lakukan dan kita sudah diteguhkan melalui perjamuan kudus. Maka kami sebagai salah sadapan di Tandu Bas Gereja Tenda, hendaknya semua para pelayan di GBKP Gading Serpong memiliki kerinduan untuk menjadi teladan bagi jemaat dalam relasi dengan Tuhan. Sebab kamu ada absen nggak pekan? Atau berapa kali cuma hadir pekan? Cuma sekali doang. Ada yang nggak absen? 7 kalinya hadir. Kamu hadir Pak. Ada yang cuma sekali absen? Kam sini nam, kam bang. Minggu itu nggak kait tema umum ta pekandai bang. Kam baju biru abang sini kami. Kami sekali absen nandai batasi tuhu. Itu tema umum kita loh pekan. Jadi nandai dibatasi tuhu itu kuje kawitkan kami siti ya. Nggak sidalani Nggak babai panditan tapi kita perjamuan kudus. Sudah diteguhkan kita itu dengan perjamuan kudus tadi. Emin jadi penjemba. Ya, pendorong manbanta. Supaya kita semua menjadi teladan dalam relasi dengan Tuhan. Para pelayan hendaknya menjadi role model. Kayak teladan tadi ya. Menjadi mesin penggerak relasi dengan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Baik secara pribadi, keluarga, dan masyarakat. Terakhir Tuhan Yesus memberkati. Bujur, serahkan kami mulih iman bantah. Ya, bujur pendeta. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Ya, jadi puji Tuhan, kawan perpulungan, pemaparan sesi 1 bagi sesi 2 ibas pembinaan Tawariendang Gordalan Arumuhuli. Ya, Tridah memang karena cuaca mungkin di luar agak dingin, ditambah lagi mungkin lampu kita agak redup-redup, ya. Ini agak sedikit membawa kita ke agak syahdu begitu ya. Baik, jadi sopel ngasidungi ajaran tenda maka Gundari sibuka sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab takari maksimal karing godong jam 12.15 menit. Ya, kalau kita bisa 1 sesi atau 2 sesi nanti kita lihat waktunya. Tapi KIPC terjadi jam 12.15 ngusidungi. Oke ya. Ya, mungkin kita buka dulu sesi yang pertama. Mapas kan dulu pendeta? Ya. Ya, li telepatina pendeta. Ya, kita buka sesi yang pertama, mungkin dari sebelah kanan saya dulu. Angkat tangan yang mau bertanya. Nambah ini bancing. Ya, 1 Bapak
Alera Munte ya bertanya atau menambahkan atau memberikan pandangan juga terhadap pemaparan pendeta kita. Ada lagi? Satu lagi? Oke, sekarang sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu, Ibu Moria Permata. Atau sudah jelas semua kali ya? Silakan. Oke. Oh sudah ada ya. Baik, Bas sesi Anda si berikan lebih waktu man kekulangan tak Bapak Alera Munte. Silakan Pak Alera. Oke. Bujur, Mulmet. Bujur katakan kami, Bas pengurus Mambre Sektor Bethlehem, mankam pendeta kami, sehingga luar biasa. Terima kami relasi ras Tuhan ada perlu ke bagenda lead masukkan Bas darat sebab kami pelaku ataupun pelayan adalah berkendu bagenda gua dasar kami. Jadi mari sama-sama kita tepuk tangan untuk kegiatan ini supaya ini benar-benar berjalan untuk melayani domba-domba Tuhan di GBKP Runggun Gading Serpong. Ini mungkin menjadi pertanyaan, tetapi menjadi apa ya kami bilang pendeta, tanda seru juga gitu. Di halaman 27, entah aku salah Tuhan, aku minta maaf Tuhan, tetapi ini gitu menjadi apa ya aku bilang, ya ini kalaupun aku kurang lurus di dalam ini minta doa juga gitu. Dasar Alkitab relasi dengan Tuhan, pada dasarnya relasi manusia dengan Tuhan sudah terjadi sejak penciptaan atau Kejadian 1 ayat 26. Tuhan Allah sendiri yang berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Relasi ini bertujuan agar hubungan semua sesama ciptaan Tuhan terjaga dengan baik, dan hal tersebut berlaku untuk keturunan manusia itu seterusnya. Nah, ini kan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi ya ampun Tuhan, di halaman 30 dosa dan ketidaktaatan. Kalau dibilang serupa dan segambar dengan Allah, aku rasa itu enggak ada lagi di kita gitu. Surga itu penuh kita harusnya gitu. Kenapa ini ada? Nah, ini aku mau ini lurus ke aku. Ini pendeta Sentabi, kalau ini bukan pertanyaan, tetapi ini yang sangat-sangat ininya yang bikin kami ini enggak sama-sama sehati untuk melayani Tuhan. Itu maksudku gitu pendeta Sentabi, kalaupun ini menjadi pertanyaan ataupun meluas, ini kerinduan yang ingin ku sampaikan dari diskusi ataupun pembinaan kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Bujur pendeta. Ya, bujur Bapak Alera, mungkin monggo tangkap dukain dari si Bapak Alera. Bapak Alera Munte. Bapak Alera Munte. Iya, bujur. Jadi Nina kami merenda melayani Durin Tinggung. Jadi jahdendu bagi sanga abang pesnya ikut jadi ban kanga sangkap geluh namekin. Jahda merenda lalit ginting manik anggota jemaat ta GBKP Durin Tinggung handai sekian ratus kakak sada pelalit ginting manik. Dunarah ni aja skala orang tua antar singgu senior kalau ngomong tua bulang dek kalak baru senda. Rahnina tah bapak tandene bapak bagus barus nina Durin Tinggung kam Rahnina munte rasmaning sada. Maka duna ban mau bapak handai kalak munte jadi bapak kami. Maka sigametan pe kita laban si begesok sada mani ras munte nina. Jadi teku ngatakan calibe saya lebih gelang go datdu bagi maksudku. Munte ras mani sada kita bagi ya.
Adi kurang jelas pekare maksudku pela boka dali entah pagi kedun jumpa Starbucks entah jape kita karena bodali. Sitik baca. Jani di matongi. Ya, bujur ya senina ya. Jadi Bapak Alera. Jadi enda makana bagi si katakan kita naik. Kalau nanti kita bisa lihat dari dalam pemaparan juga, kenapa itu menjadi kebutuhan yang mutlak relasi dengan Tuhan. Berangkat dari yang halaman 30 tadi yang kamu katakan tadi kan. Ada kesadaran keberdosan dan ketidaktaatan kita itu begitu. Salah satu contoh umpamanya, kalau kita datang ke gereja, kamu guru KKR bukan? Iya kan, guru KKR. Tapi gereja juga kan, gereja umum juga kan, atau di KKR aja? Sekali-sekali ke atas gitu ya, tapi lebih sering di bawah gitu. Enggak ya? Oh enggak ya, begini. So eka memang jadi sadap perenungan man kami bebas rungguna, ekang jadi percakapan bas grup WA guru KKR. Ayolah jangan pula gara-gara ke KKR kita enggak gereja kebaktian umum ya begini. Rekannya guru KKR kan Bali nggak pendeta. Jadi kami KKR kebaktian kang nih Bali begitu ya. Contoh bagaimana masuk kusenina. Dan maka bas liturgia urutan ta umumna votum salam invokasio kemudian ada pengakuan dosa, ada pengampunan dosa. Lalu kita menerima firman, lalu ada pengakuan iman, lalu ada persembahan, lalu ada tekad. Ya, lalu dapat berkat. Nah itu setiap minggu dan bicara kai peningan kari urutan tetap punya konsepnya bagai-bagailah. Mungkin bahasanya saja beda-beda. Sirtina bahwa dalam setiap ibadah persekutuan kita dengan Tuhan itu selalu disampaikan. Ada kesadaran dosa kita, kemudian ada pengampunan yang kita terima, lalu kita menerima firman. Setelah itu kita katakan, aku tekman di bata Bapa, aku tekman Yesus Kristus. Aku tekman kesasih dia. Tujuannya apa? Supaya dari firman yang kita dengar, semua yang enggak benar, yang enggak baik dalam kehidupan kita, seturut dengan firman pada hari itu kita ubah, kita perbaharui. Memang Depeng sih katakan, dosa yang menghambat itu semua. Tapi itu ditebus dengan kayu salib tadi. Atau kematian Yesus di kayu salib, bukan kayu salibnya ya. Itu simbolnya. Yesusnya yang menebus di kayu salib. Kematian Yesus bas kayu persilange nudukan sama dosa-dosa anta ngoi tebus. Maka terus kita perbaharui. Keberadaan kita sebagai seorang manusia yang segambar dan serupa dengan Allah itu tetap melekat erat. Dan relasi kita dengan Tuhan dia mau supaya hal itu terus kita perbaharui, kita perbaiki lagi. Sehingga dibancimin tambah umur tambah benar kita bas kegeluhan kata di bata. Langa di soal benar selang. Wakap nendupe mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nama-nama yang dituliskan dalam Alkitab enggak ada kok satupun yang enggak pernah yang benar 100% enggak ada. Semua. Ya mulai dari Adam, Hawa, ya Nuh, Musa, Abraham, semua. Sampai kepada Paulus, sampai kepada teman-temannya Krina. Lit Krina salah dosane, lit sila mahulina, lit sila benarna. Tapi bicara kinde bagai pesi terjadi. Olamin pagi kita, bagi Judas Iskariot. Ketika Judas Iskariot memahami, dia paham ini sebenarnya. Dia tahu bahwa salah yang dia buat. Kai sila kau kena, guru. Dia kembalikan uang itu kan. Tapi setelah dia kembalikan uang itu, dia kemana? Bundir. Petrus pun salah kan. Dia apa yang dia lakukan? Menyangkal Yesus, berapa ayamnya? 3. Ayamnya yang kutanya, berapa ayamnya? Enggak tahu kita entah 1 entah enggak pun itu enggak tahu. Tapi tak kuat manuk ni namekin. Petelu kali kan sadar ya. Saya mau katakan ya salah satunya begitu. Adi memang kintuhu lead relasi cinta yang baik dengan Tuhan itu. Manuk tekuak pebancing ingatkan Petrus guna sadar. Judas Iskariot memang kin kin memang pikiran na pelalap nga sendai, gua kin sarana sendai. Yesus pedaya kena. Kalau kita boleh katakan secara sederhana ya, memang perlu lagi penelitian lebih dalam. Jangan-jangan memang hubungan Judas Iskariot dengan Yesus pada itu pun hanya sekedar belaka bagi kita kami. Ngulih karena memang sendai. Tapi lanai ya sadar, lah ya mulih ku Tuhan, ku jaya, ku ingan nan delis. Adina medanah dan kala restok paketan, ya restok pakai leher, bagi. Innalillahi lah, bagi. Jadi yang kamu katakan tadi itu benar, artinya
Kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Dia, itu hendaknya mendorong kita untuk semakin menyadari keberdosaan kita, dan itu yang membuat kita menanggalkan. Adi banci sitik demi sitik lah gia. Sekalenda bicakin persendai, adi biasana kam perampus sinina umpamana. Kencang godung kebaktian enda masuk ke minggu sirah go kurang 1%. Minggu sirahna lape 1% lo dalih. Bicara 0,5% pela bodalih. Atau 0,01%, sentabi senina, pigang go murundu gundari. 40. Adi sikutkan kata Mas Murdai berarti 70 kalender nari. Adi perwarina dan umpamana mingguna 30 kali 50 berarti 3 minggu nari. Eka maka bagi takundai bicara lapis 1% kal pelodali. Bicara sitik-sitik, mudah-mudahan kari 20 tahun yang akan datang go 100%. Awalah kari ya pagi pe bancing minggu depan lah aku tobat. Tarsok umpamana. Nah ini kan semakin kita belajar nih tambah hari. Atiku ngatakan calo palah kita muluk-muluk. Aku kari setahun enda, engkau kari aku bagi nabi, tendu lo pala. Latih kari kap ndu bagi. Serahkan man Tuhan. Tuhan kupayakan mulai ke tahun enda, ku perubahi bangku. Contoh, umpamana lah, contoh ngelanga diakin aku, kami lah bong ngisap. Lang, contoh saja nih, umpamana bicara ngisap kandai. Labu mandang si ngisap jende ya lang. Bicara kinde ngisap umpamana. Minggu enda, bicara kini sentabia, sada batang kini sap nandai, cuilkan sitik umpamana. Seminggu sekali nari ngonda sini tambahkan kacuilkan. Duna kari bicarakin filter ya, tading asap kadinande saja, busanande saja, umpamana. Tapi kami lah ngisap me. Tapi lah boka tangkuman sikala ngisap bagi contoh saja bagi ya. Jadi ada yang nyata. Jadi tidak hanya sekedar pikiran, tapi harus ada realita yang kita lakukan. Kamdai. Kesadaran bahwa kita adalah segambar dan serupa dengan Allah. Lalu ada persingat. Meru suruh bas kebatin katakan. Amin dia dosandu megara. Persingatin harus sure. Supaya kita sadar salah kelaku sekalian. Umpamana. Bagaimana senina di kurang jelas pagi na jenda Starbucks jasi deher-deherna. Bujur sana. Ya, bujur pendeta. Gua Bapak Alerama, gua pas. Ya. Maka berikan kami kesempatan waktu talit dengar. Mungkin sebelah kiri saya, silakan. Moria atau Permata. Ada yang ingin? Oke, Moria belum ya. Mungkin habis ini ya. Oke, angkat tandu. Ya, silakan sebut nama, selalu sampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan. Ya, Bujurman Pertua selaku moderator, Ras Bujurman pendeta, sehingga memberikan materi pembinaan ibas kegiatan tasi sendah. Jadi mbuekel dari ilmu sehingga berikan do pendeta. Mungkin sedikit sebelum aku nungkun nambahi si kain desi nggoi pesah pendeta dari atas pertanyaan abang Bapak Alera. Mungkin memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan berarti kita seperti Allah. Tapi gambar yang tadi diciptakan serupa dengan Allah itu sudah tercemar dan kotor. Kenapa bisa tercemar dan kotor? Karena kita dibekali sama Allah Bapa itu kehendak bebas. Tanpa kehendak bebas, relasi dengan Tuhan itu tidak bermakna. Jadi bagaimana mungkin kita membangun relasi dengan Tuhan kalau kita tidak punya kehendak bebas untuk membangun relasi dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi kalau kita dibuat serupa dan segambar dengan Allah dan seperti Dia, tidak ada kebebasan, berarti kita ini kan ya udah dilahirkan seperti itu gitu. Tapi Tuhan berikan kita kehendak bebas untuk menentukan kita mau milih yang benar atau yang tidak benar. Mungkin itu sedikit tambahan pendeta. Terus yang mau jadi pertanyaan saya adalah di dalam Alkitab Yesus beberapa hari mungkin ya sebelum dia disalib di Taman Getsemani,
Tuhan Yesus berdoa. Kalau tidak salah bunyinya seperti ini pendeta, mungkin nanti bisa diluruskan, tapi hampir sama lah. Kalau bisa buatlah cawan ini berlalu daripadaku. Itu doa Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Tapi Allah Bapa tidak mendengarkan doa Tuhan Yesus itu. Jadi cawan yang tadi diharapkan berlalu dari Tuhan Yesus, yaitu disalib, ternyata tidak berlalu. Tuhan Yesus tetap harus menjalani itu gitu. Setelah saya agak lupa apakah itu pada saat disalib atau sebelum, Tuhan Yesus bilang, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, yang jadi pertanyaan saya pendeta, kenapa saat kita meminta atau di saat kita dalam penderitaan dan meminta kepada Allah Bapa itu terkesan diam. Dia tidak menjawab ya, dia tidak menjawab tidak, dan dia tidak menjawab tunggu. Atau bahkan karena kita tidak tahu sama sekali. Nah, jadi apa alasannya, atau mungkin dari Alkitab atau teologi, kenapa terkesan Allah Bapa itu diam? Seperti tadi perkataan Yesus tadi, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Mungkin ada beberapa tokoh yang lain juga seperti Ayub yang merasa seperti itu, gitu. Ayub, mungkin kalau nggak salah Daud juga begitu, gitu. Mungkin itu pertanyaanku pendeta. Bujur. Ya, Bujur Aman Bandu, kekalahan kami Bapak Jesslyn Karoskali. Ya, silakan pendeta. Ya, Bujur kali bubu, kami semakin diperlengkapi. Ya, kali bubu kami Karoskali Mergana. Jadi yang kami sampaikan awal itu tadi, terima kasih ya, masukan dulu, tambahan bagi kita. Ini juga yang akhirnya kita semakin memahami bahwa Tuhan itu punya otoritas, tapi dia nggak otoriter kan begitu ya. Dia punya otoritas, sehingga dia juga berikan roh hikmat bagi kita begitu ya. Berangkat dari seperti yang kami sampaikan tadi, pada akhirnya kan manusia itu memiliki kemampuan untuk memahami mana yang baik dan yang tidak baik. Contoh umpamanya ketika belajar kita dari Salomo ya, ketika dia diberikan Tuhan hak untuk boleh meminta, kai kam si perlu jadi skala raja nina. Clear yang dia minta bukan kemampuan kehebatan untuk berkuasa atas orang Israel, tapi yang dia minta adalah bagaimana supaya dia mempunyai hikmat, mampu membedakan mana yang benar dan yang tidak benar dalam kehidupannya, begitu, dan itu Tuhan beri, begitu. Jadi tentu CP kita. Nah, otoritas Tuhan sebagai yang segambar dan serupa dalam diri kita, itu yang salah satu yang tentu harus kita pakai. Adinin kurusur begenda, kita itu memang manusia biasa, tapi yang ada dalam kita ini yang luar biasa. Sehingga jangan membiasakan, ya gelar nepe kita manusia pendeta, biasa ngendabuh kubas selo man biasan kene bagi. Ya, kenapa? Karena ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bujur bas masuk ke dundai kali bubu, memang kita tidak sama dengan Tuhan. Ya, kita penuh dengan dosa, ketidakbenaran, tapi kita memang punya kehendak bebas, dan itu ranah yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan saya percaya itu juga sejak awal. Metama kena Adam dan Hawa mengikin jendakam kuri nawan cipandu, tapi sekel olah ya nina bagai ngenca. Akhirnya dia melakukan yang apa yang dilarang oleh Tuhan. Kan dia punya kehendak juga dalam kehidupannya, keinginannya. Tapi ketika dia tidak mampu mengontrol itu dalam otoritas Tuhan, ndabuh kubas dosa. Ya, nah upah dosa adalah tate. Jadi perlu kasih ingat. Bujur masuk ke dundai. Nah, kemudian yang kedua, itu yang bisa kalau bagi kami, pemahaman kami mungkin karitah banci kape tambah ya bang pendeta anta. Disitulah diperlihatkan salah satu yang 100% Yesus itu sebagai anak Allah dan 100% dia sebagai seorang manusia.
Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Mindoya adibanci pedauh min salungenda ibasa kunari. Ya, dia menangis bahkan katakan bagi tak darah nina kami bege. Tapi kok sepertinya Allah membiarkan. Tidak dia jawab, ya, apa sebenarnya yang terjadi di sana begitu ya? Atau mungkin ada contoh-contoh yang lain. Bukan hanya Yesus, tidak semua doa itu diminta langsung diberi. Likang memang banci ka ibreken. Likang memang olahkah kita lupa, laka pipindo undu brekena. Bege ya. Jadi bukan hanya diminta tidak diberi, atau diminta seperti yang kami bilang tadi, dia tidak ngomong apa-apa, ya, diam pun enggak. Kalau dulu kan sering kita tanya, kenapa doa itu tidak dijawab, begitu ya. Jadi kita bilang mungkin satu, Tuhan merasa belum waktunya. Yang kedua, mungkin Tuhan merasa ada yang lebih baik. Yang ketiga, Tuhan tidak mau memberikan apa-apa. Mungkinlah saya ada PC, jawab na pelang, berikan na pelang, begitu. Tapi satu yang kita percaya bahwa dia mendengar. Adi mendengar endai lebih senina kali bobo. Olah kam ragu. Tuhan itu enggak pernah enggak mendengar. Ya, semua seru doa kita dia dengar. Tapi soal bagaimana jawabannya, bagaimana sikapnya terhadap doa-doa kita, itu otoritas Tuhan. Apakah dia menjawab dengan katakan tidak, atau dia menjawab nanti dulu, atau dia menjawab besok, atau dia diam. Ya, seperti yang kami katakan tadi, itu otoritas Tuhan. Tapi satu yang kita percaya, yang terjadi atas diri Yesus adalah hal yang sudah dia nubuatkan dalam perjanjian sebelumnya, perjanjian lama. Bahwa Yesus memang harus melalui itu. Jadi segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita yang sepertinya kita anggap, kok ini Tuhan enggak peduli, Tuhan enggak mau melakukan apapun, kita percaya sudah ada yang dirancang Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang kamu enggak ngerti, aku enggak ngerti, kita enggak tahu kai rancangan Tuhan. Dan jangan lupa, rancangan Tuhan yang pasti akan terjadi. Dan saya kira bicara bagenda kape karya kita krina ya. Raninam pamarana Tuhan bagenda. Ngit dage kam banci tahdu kai si terjadi krina bas geluhundu. Sekam karib mulih man bangku nina. Wakap kita pelatih ngesiakap bagela. Apakah kamu mau tahu semua? Bisa kamu tahu nina. Jam sekian nanti kamu akan jatuh. Jam sekian nanti ini kamu akan demam. Wakap kita pelatih nge. Ya, biarlah Tuhan yang tahu kapan yang terbaik pada waktu kita. Memang pengkhotbah 3 itu ya. Krinar masa-masa. Waktu itu tetap adalah milik Tuhan. Tapi kenapa dia seolah-olah sepertinya diam? Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih baik lagi dari apa yang terpikirkan oleh kita. Bas kita sisi manusia. Saya percaya Yesus juga sebenarnya mengerti itu. Sehingga ketika pertanyaannya pedauh min calungenda, tapi tetap ia harus melewati itu. La pelebena pikiranna. Lada nume to nga kami bicara kala te Yesus, kala sinangkap yandai, singgudami yandai, bicara sempul kena saja me bancing krina merap kuja. Tapi la pakai na kuasana. Bahkan kaini naman Maria, man kala sirasia. Rahnina Yesus pengatakan sa. Kaini naman kala sinterem bagelah ya. Alam milah ya, nina magaykin man di bata bapa. Janah katakan na, labo yang kana kay si banne nina. Kenapa? Karena dia tahu apa yang paling benar dalam kehidupannya. Jadi ketika dia berkata seperti yang kami sampaikan tadi, Eli Eli lama sabatani, itu kan dalam konsep penggejapan karena keberadaannya sebagai seorang manusia juga yang merasakan ditinggal begitu. Tetapi akhirnya dia menyerahkan, kan akhirnya dia serahkan hidupnya kepada Bapa. Jadi kita sebagai bujur ya, kali bubuyan dai persingit kape naman banta. Ternyata itu benar. Menjalin relasi dengan Tuhan bukan berarti bahwa apapun yang kita minta pasti diberi Tuhan. Oh, belum tentu. Nah, bengko katakan kami mungkin sangat tentu. Menjalin relasi dengan Tuhan setidaknya kita semakin memahami kenapa ada hal yang terjadi dalam diri kita. Janari si pahamnya, si sungkun kali bubu kami karos kali merganandai, sumbernya dari Alkitab. Kita belajar, tambahi kami sitik. Likang kalau angatakan sebagenda. Kenapa sih di Alkitab itu juga ditulis namanya kitab suci? Kok ada juga di situ ditulis bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang gagal. Maunya tadi ditulis saja di situ yang baik-baiknya saja, benar-benarnya saja. Kapan kita belajar? Di mana kita belajar?
Ulah kita lupa memang Salomo punya hikmat, tapi ternyata itu tidak dia pegang sampai akhir hidupnya. Semaka terakhir-terakhirna lana ia berhikmat. Empoina kala si ilarang si tuhuna guna banci ras kala Israel. Mendahara nandai ngerban sama kain dauh bas Tuhan nari. Akhirnya kita belajar tuh. Belajarkah kam muriam pemana arah dahara Ayub. Bagaimana dahara Ayub turang? Kam muria. Belakang sorry. Kemana istri Ayub? Ketika Ayub sakit, istrinya gimana tuh? Meninggalkan dia. Belajar kam muria umpamanya dari istrinya Ayub. Oh Ayub dulu ternyata istrinya tinggalkannya dia. Bahkan katakan enam di Batan Dundai, Nina memang begitu. Nah semua itu dicatat dalam firman Tuhan dalam Alkitab ini. Supaya kita terus belajar. Makasih uli-uli baca sa. Begitu ya. Maka bujur bas masukkan Dundai kam kali bubu. Artinya perlu juga kita ingat. Kita memang punya kehendak bebas. Tapi tetap dalam kerangka pengaturan Tuhan. Satu lagi memang. Itu tadi yang perlu juga kita diingatkan. Kita memang segambar dan serupa dengan Allah. Tapi itu bukan melegalkan bahwa kita lebih sempurna daripada ciptaan yang lain. Harusnya itu dalam sisi tanggung jawab, membuat kita lebih bertanggung jawab. Kapan mulai kerusakan alam ini? Itu kan sejak mulai industrialisasi. Abad 14 ke 15. Sejak mulai berdiri pabrik-pabrik. Maka mulai ceda dunia. Kuakap ulal bendon dau, kami saja memana Polonia merenda, kami je tahun 2014 je melayani. Ranina je piga-piga orang tua, kami nanami kami dengan merenda pendeta, lau babure je ingan mandi-mandi. Bersih, mecihau, nggo bagi pantai, bagi kira-kira, lit ngakala babana keluargana hari minggu bas lau babure je mandi-mandi makan je. Gundari, iya. Bicara lihat PJ ikan lele, ikan emas, rukur kita buat sa. Sebelakang ikan emas di depan mereka je, bagaimana pemana mungkin. Rusak. Kenapa? Nah ini tadi. Manusia lupa dia sebagai segambar dan serupa dengan Allah, dia pakai sesuka hatinya. Apa yang menjadi kuasanya tadi. Harusnya, kalaupun kita punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan, tetap dalam koridor sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Ya, enda kakak si banci kali bubu bujur bas masukkan Dundai tambah Dundai berarguna dibatasi masuk-masuk. Bujur. Ya, bujur pendeta. Ya, gua perpulungan jam tanggo jam 12. Kayak terjadi Dundai. Siahiri atau ada yang mau bertanya satu orang lagi? Satu orang lagi. Ya. Siapa? Nora? Oh iya. Ini adalah penanya yang terakhir. Ya. Silakan. Ya, izin bertanya. Tadi dikemukakan ada tujuh hal yang sebenarnya boleh kita pendeta bilang tadi, yaitu ibadah rutin. Coba boleh dilihatkan deh. 7 program unggulan. Nah ada kelompok doa kecil, pelatihan kepemimpinan, liturgi, PJJ yang berkualitas, dan kolerasinya izin. Nah, di sini menurut saya sebelum apakah ini memang sudah ada sebelumnya? Kan kita kan menjalankan setiap program itu buat di tahun sebelumnya. Sementara 7 program unggulan ini tadi kadang-kadang kami terlupa untuk masukkannya dalam program, misalnya sudah gitu. Jadi apa yang harus kami lakukan supaya semua program ini berkolerasi antara misalnya KKR, Moria, Permata, misalnya kayak pendeta bilang tadi kelompok doa kecil. Tapi kalau nggak dimasukkan ke dalam program nanti dia nggak akan berjalan gitu. Bujur, terima kasih. Iya, itu di halaman 40 ya file kita tadi. Jadi ini bukan masukan kami pribadi, tapi inilah 7 program unggulan Runggun di tahun 2026. Artinya konsep gereja kita semakin banyak belajar nih, seperti yang kami bilang tadi ya, kekelengan kami Nora. Selama ini kan nggak ada dibuat begini. Ini mulai tahun ini setelah melalui proses sidang sinode, kemudian SKMS, maka kita mencoba untuk semakin berupaya maksimal mungkin. Ini program unggulan di Runggun.
Dan memang ini belum pernah disampaikan, baru tahun ini. Adina nendu buku KTE, buku Pekan Penetalian Enta, ini ada di belakang, di sampul terakhir ini, di halaman terakhir. Ya, jadi si pitu enda bicara pedenunggo si bahan program ta, contoh bagi kata kami dai. Kita ada program retreat. Salah satu korelasinya bisa kita buat topiknya ini, mengenal dan mengalami Tuhan, umpamanya. Banci siban retreatna. Atau ada semacam pembinaan, pelatihan kepemimpinan. Nah ini umpamanya tentang kehidupan spiritualitas. Atau di pertengahan tahun nanti kita buat lagi umpamanya. Termasuk bebas PJJ, termasuk bebas kategorial. PJJ umpamanya. Apa yang kamu salah sadar ketua PJJ jenda? Lalin? Pengurus PJJ? Abang lah ini, Kam. Kam lead bas PJJ du program retreat tahun enda? Seingat du? Atau ada apa kira-kira? Akan dibuat. Ini contoh umpamanya. Kam buat retreat tuh begitu. Bisa ini dibuat topiknya. Jadi artinya program-program enda MI bahasakan ibas kita masing-masing. Kami umpamana man pertuadiakan irung gunta. Ini sehubungan dengan liturgi umpamana. Pengembangan memang ini liturgi tematik ya, atau yang relevan untuk memperkuat pengalaman penyembahan pemana. Terutama lebih mempertuadiakan ningkuman kabit marturianta kajar skoinonianta wakap dan dunggo aku 5 bulan kita jende salah sada lebih kari perlu kita ayolah siban sekali pelatihan guna mabai liturgi pemana. Bas cara membaca pemenggalan kata, sikap rasidebana salika kadundu ngoge liturgia mulai dari awal sampai begitu terus umpamana. Ini kan salah satu yang mendukung. Nanti itu berkesinambungan dalam setahun ini umpamana. Termasuk PA dan PJJ yang berkualitas. Adikatekisasi kami pandita runggun gereja umpamana si ngajar. Begitu ya Noraya. Jadi program-program itu yang 7 ini memang sekali ini baru ada. Itu yang kita bahasakan di program kita. Apakah di runggun, di sektor atau di kategorial. Begitu. Jadi ibadah rumah tangga umpamana. Adina marenda meri usur kirim modra menandai tata ibadahna gundari rema ya, rema yang ada renungan 5 menit itu tadi ya. Itu yang dikirim sama kita umpamanya. Atau kita punya program juga untuk itu. Kayak kasih banci silakokan begitu. Jadi ini semacam pengarah lah. Guidance-nya saja untuk semua kegiatan-kegiatan kita. Doa kecil, tim doa kecil umpamanya. Mungkin kita sudah punya tim doa ini. Nah mungkin itu berkembang lagi lah, ayo semakin banyak. Sebab si gejapkan maka totoe sebagai salah sada. Dan ninta itu yang pertama dalam rangka menjalin relasi dengan Tuhan. Setelah itu kita akan membaca Alkitab. Si banci sahkan kita. Semaka kerinanda banci si wujudkan. Ya, si banci tambahkan kami Nora bagai pekam kerina ke kelengan kami. Bujur. Ya, bujur pendeta. Jadi perpulungan Tuhan kerina kita peserta pembinaan Baswarianda. Bagianda me acaranta ibas Warianda. Tapi lid piga catatan kami selaku moderator, mungkin Anda lid bas bahan materi pendeta, cuman labo dalih Anda ku betahkan man bantah sekali nari bahwa kita selaku pelayan gereja guna membangun relasi ras Tuhan, maka lid 4 poin ini nandai. Harus artinya harus dilaksanakan. Pertama, disiplin rohani dan yang konsisten. Pertobatan dan pembaruan hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati. Lalu berikutnya adalah mengandalkan anugerah Tuhan dalam setiap hari. Jadi poin enda artina bekal ta selaku kita pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja anta gunandalankan pelayanan ta. Ya, enda wakap key point ya pendeta yang inti daripada materi yang telah disampaikan pendeta kita selaku narasumber mulai dari sesi 1 dan sesi 2. Jadi kami selaku seksi PWG mengucapkan melala bujur man banta krina perpulungan Tuhan subuk kita serayan bagi pengurus PJJ bagi kategorial singgo muat bagin ibas acara tenda. Bagi ibas gelar majlis runggun pendeta, kami melalui seksi PWG mengatakan bujur man bandu ibas
materi singgo i pesandu harapan ta gelahna materi si pesandu ndai bancenda nambahi bekal man kami kerina pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja GBKP Gading Serpong. Melala bujur sekali dari pendeta ya. Tuhan Yesus memberkati pelayan tu dan semakin dahsyat ya. Selanjutnya ipebetakan kami Tanta Krina suruh kari kita bas lantai telur denari kita langsung mulih ke rumah. Tapi makan siang kita dulu di bawah ya. Selanjutnya kami serahkan untuk turang kami Nande Belva untuk menutup atau ada acara apa lagi nih, foto bersama ya? Bujur, moderator. Ya ada ketawanya sedikit ya. Ini tandanya kita udah lapar. Siapa tahu nanti jadi pengurus ya Pak ya, amin. Ya, aduh, jadi salting. Ya, kami minta yang paling kecil dulu, apa aja yang didapat dari pelatihan kita pada hari ini. Kami minta untuk dari Permata yang mewakili. Yang paling kecil itu yang paling kecil lah umurnya ya kan. Silakan Mas. Iya, paling kecil ya. Satu lagi sama pendeta kita, Bapak Gereja. Silakan Dek. Iya, satu ya. Ya boleh Kam ya. Pesan dan pesan. Pendeta. Astrid. Sarah apa Astrid? Astrid. Terima kasih sebelumnya pendeta. Banyak sih yang bisa dipelajari hari ini. Tapi pelayanan itu memang dimulai dari diri sendiri sih. Dibilang namanya personal relationship sama Tuhan karena apa yang Tuhan bisa ayat yang sama bisa diinterpretasi berbeda dari semua individual. Yang pendeta bawa di sini pun mungkin saat aku pulang bisa kulihat berbeda lagi karena pengalaman kita berbeda-beda. Jadi memang sebelum yang namanya pelayanan, aku juga percaya harus ada waktu sama Tuhan untuk benar-benar mendengar apa sih yang dia bilang ke kita hari ini dan apakah bisa kita sampaikan nanti di teman-teman atau enggak. Dan itu bukan hal yang kita lakukan seminggu sekali, tetapi jika ada waktu dan semoga kita bisa buat waktu masing-masing. Dan karena ini benar-benar Tuhan dan diri kita, gitu ya pendeta. Harus kita baca Alkitab itu, harus kita puji Dia, harus kita tanya aku hari ini apa ya Tuhan, karena ini makanan kita. Kalau bahasa Inggrisnya daily bread dibilang kayak gitu. Makanan kita udah makan belum hari ini? Untuk hari ini 24 jam kita sama dunia, 5 menit kita sama Tuhan, dan itu cukup gak untuk bantu kita di 23 jam 55 menit lainnya gitu loh. Jadi kalau aku sih penting lah personal dengan Tuhan sebelum pelayanan begitu. Karena Dia nanti yang bergerakin sisanya gitu pendeta. Makasih Astrid. Silakan pendeta Surah. Tes 1, 2, ya. Jadi bujur ninta pendeta Agustinus Ginting bagi silih pertua Bapak Rahel Ginting ibas acara anta besuari sendah pertina bahwa arah seminar tapi ceramah sini sehkan besuari sendah mereka kesadaran bantah bahwa ulah ninta bahwa kita sudah cukup mengenal Tuhan. Bagus ras melala dengang si perlu si gali ibas pengenalan akan Tuhan yang akan menambah kekayaan rohani dan menambah spiritualitas ibas tengah-tengah gereja anta. Yakin kita bahwa adina semakin baik spiritualitas ta penandai ta nangdangi Tuhan, gereja tenda pe semakin baik. Ras utang tapi kari dong ya. Dengan iman. Yakin kita begitu. Adina ndai pe diskusi kami teroras siri pertua Bapak Rahel. Gua angkat numaga nambarenda tumpur gereja si sebelumnya lange bujur pendeta Nina. Langa dina bujur lah kita
perjalanan gereja enda pasti semakin baik. Jadi sini imani kita pesan ras kesan si baci sehken kami basuar sendah sebab guaninanda sile pertua mau tidak kai besi terjadi jam 12.15 engkau harus selesai bujur melala. Bujur, terima kasih buat Pendeta Surya dan adik kami Astrid. Ya, kita akan menikmati sajian makan siang kita. Dengan begitu maka acara kita selesai. Kami mohon untuk Bapak Gladys untuk maju ke depan dulu bawa doa, dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Kitab Denden nomor 199. 100. Ini gimana ini? Iya. Ayat 1 dan 2. Nomor berapa? 199. KE 199. 150 Si Badia si tetap menemani kami sepas Pak Sagundari. Kami ngatakan mujur Tuhan, sebab kami si pengasuh kami, ngubanci ilakukan kami, pembinaan basuari enda man kami kerina pelayan do. Ndai kami ngor lajar ibu bayi pendeta kami, juga kami harus membangun relasi yang luar biasa harus Tuhan, guna kami bacin dalankan pelayanan kami, ibas kerina fokus pelayanan kami Tuhan. Maka Bapa, selaku manusia biasa, melala kekurangan kami Tuhan, lah kami ngasup mendalankan pelayanan kami, alakin kami bangun relasi setutu ras Tuhan. Maka arah seminar warina Tuhan, menjadi sada hal simbaru bagi kami, nambahi pemotah kami, karena ugas tuna kami harus berban relasi ras kamu. Bertoto kami Tuhan, pendeta kami, pendeta Dr. Agustinus Ginting Manik, MTH MPD, sehingga mereka materi basuwarina Tuhan, pas-pasundu pelayananna, pas-pasundu keluarga naras anak-anak kerina Tuhan, gelah waris budi pagi, berlebih Tuhan, banci tetap lebih meningkat pelayanan Bapa. Begitu pertua kami, pertua Bapak Rahel Ginting, ibas si PWG hari Tuhan, sehingga berban acara enda, pas-pasundu pertua kami enda Tuhan, gelah ibas kerina program-program PWG termasuk suara NP Tuhan banci tetap dalam kena apalaskan ngenati Tuhan saja. Man kerina sirdahin terlibat ibas pelayanan warina Bapa, song leader organis bagi pekerinana, pas sundu pelayanan Tuhan, gelah arah pelayanan NP tetap terpuji, gelar nusi badia. Bapa ibas kami pe jalani peminan enda, enggo isikapkan panitia, guna kami makan siang Bapa, pas sundu singgung ingkapkan sa, gelah arah IAP tetap terpuji gelarndo. Pas sundu pangan inuman singgung persiapkan Tuhan, gelah banci enda nambai gegaman kami Bapa. Jadung kami kariman Bapa, sirang mulih kami ibas ingan enda, pas sunduka kami, kuingan kami skala baji kami jumpa ras keluarga kami. Beginam totor persembahan kami Tuhan, berkah kami arah anak Yesus Kristus juru selamat kami senggelu. Haleluya, amin.